Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita belajar mata pelajaran administrasi transaksi khusus untuk kelas 12 pemasaran. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kepada kalian semua karena untuk penyampaian materi pada hari ini saya agak telat karena tadi PowerPoint saya udah siap, namun ada kendala ketika saya mau save lalu tiba-tiba gagal dan semuanya hilang. Jadi saya buat ulang. Oke, kita masuk ke tata tertib pembelajaran di sini. Untuk kalian harus mempersiapkan alat tulis, buku catatan, dan pulpen. Untuk buku latihan disatukan aja dengan buku catatannya, nggak apa-apa. Kemudian kalian boleh subscribe channel dan komentar hadir sebagai bukti kehadiran kalian. Kemudian kalian harus menyimak materi sampai selesai. Mengerjakan tugas di buku latihan atau catatan dikumpulkan tanggal 30. Pengumpulan ke sekolah boleh melalui wali kelas lah ya. Ketua kelas ataupun yang mewakili. Jika terlambat, maka dikurangi nilai 5 poin per hari. Jika tidak mengumpulkan tugas, maka nilai rapot tidak tuntas. Oke, kita masuk ke materi pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas di sini adalah pengeluaran uang secara tunai yang menyebabkan berkurangnya aset perusahaan berupa kas, bank atau serta kas yang lain. Itu adalah pengertian dari pengeluaran kas. Alur pengeluaran kas di sini, alur itu adalah langkah-langkah, stepnya. Langkah yang pertama, transaksi pembelian tunai ataupun kredit, atau adanya pembayaran utang atau pembayaran yang lain, misalnya pembayaran telepon dan listrik, pembayaran sewa gedung, pembayaran gaji karyawan, dan lainnya. Pembayaran pembelian bahan baku. Yang kedua, menerima bukti pembelian atau bukti pengeluaran uang lainnya. Nah, ketika perusahaan kalian telah melakukan pembelian barang, itu nantinya akan ada bukti pembelian barang dari perusahaan supplier tersebut untuk diberikan kepada kita sebagai pembeli. Kemudian memeriksa keabsahan bukti. Memeriksa keabsahan bukti, apakah bukti pembelian barang tersebut sesuai dengan barang yang kalian beli atau tidak. Misalnya kalian membeli barang dengan total harganya 1 juta. Ternyata di nota atau di faktur tersebut tertulis 1.500.000. Nah, itu bisa kalian minta cekkan lagi kepada si supplier atau kepada si penjual tersebut. Kalau sudah benar buktinya, baru melakukan pembayaran. Dan bukti transaksi tersebut harus kalian pegang sebagai pembeli. Nah, itu salah satu bukti untuk kalian menerima barang nanti ketika barang sampai di tangan kalian. Selanjutnya transaksi pengeluaran kas, ini kegiatannya. Nah, kalau kalian seorang siswa ketika melakukan pengeluaran kas itu biasanya jajan di sekolah ya, beli bensin, beli kuota, itu pengeluaran kalian, pengeluaran kas kalian secara pribadi.
Nah, untuk pengeluaran kas sebuah perusahaan, nah, itu dilakukan atau adanya kegiatan yang pertama pembayaran utang. Nah, itu otomatis akan mengurangi kas, mengurangi uang kalian. Kemudian pembelian barang dagang, pembelian bahan baku, pembelian bahan pembantu, pembelian perlengkapan kantor, dan pembentukan dana kas kecil. Nah, pembentukan dana kas kecil ini maksudnya adalah kalian harus mencadangkan dana kas untuk kas kecil. Otomatis dana yang ada itu bisa berkurang untuk dana kas kecil tersebut. Selanjutnya dokumen terkait dengan transaksi pengeluaran kas. Di sini ada 5 dokumen. Yang pertama, surat penawaran dari perusahaan supplier. Ini maksudnya apa? Nanti akan saya lihatkan contohnya ya, sekalian langsung saya jelaskan. Kedua, surat pesanan. Yang ketiga ada nota atau faktur. Yang keempat, kwitansi atau bukti pengeluaran bank. Bukti pengeluaran bank ini yang dimaksud adalah bukti kalian transfer ke penjual. Nah, bukti kalian bayar ke penjual lewat bank. Dan yang kelima, bukti penyerahan barang ke pelanggan. Nah, bukti-bukti ini yang terkait dengan transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya di sini ada contoh surat penawaran. Surat penawaran itu sumbernya dari perusahaan penjual. Adanya surat penawaran tujuannya untuk menawarkan barang kepada calon pembeli. Nah, menawarkan barang kepada calon pembeli. Coba kita perhatikan isi dari surat penawaran di layar ya. Ini saya dapat di internet dari PT Sinar Harapan Bandung. Perihal penawaran mesin fotokopi. Dengan hormat, berdasarkan iklan di Harian Kompas tanggal 8 2017, kami mengetahui bahwa perusahaan saudara membutuhkan mesin fotokopi. Oleh karena itu, kami menawarkan mesin fotokopi dengan spesifikasi sebagai berikut. Cantumkan merek, tipe, tahun pembuatan, harga, pembayaran, cash on delivery. Cash on delivery ini maksudnya ketika barang sudah sampai baru bisa kita bayar. Penyerahan franko pembeli. Nah, ini maksudnya ongkos angkut ditanggung oleh si penjual. Agar saudara memperoleh informasi yang lebih jelas, bersama surat ini kami sertakan brosur produk tersebut. Demikian surat penawaran ini kami ajukan dengan harapan informasi yang kami tawarkan berkenan di hati saudara. Nah, hormat kami. Apa? Absen? Oh, kau tidak ada HP. Oke. Namanya? Melvin. Kelas 11 PS. PS2 ke PS1? Hah? Kalau PS2 ke Bu Iza. Bu Iza ya? Iya. Saya megang 11 PS1. Ya. Nah, ini adalah contoh surat penawaran dari si penjual. Oke, selanjutnya ini ada contoh surat pesanan barang. Ini juga saya dapat di internet. Ini tujuannya untuk melakukan pesanan barang. Ya, kalian cantumkan nama barang lengkap dengan merek, jumlahnya, harga per unit, dan total.
Ini harga per unit dapatnya dari mana? Yaitu bisa kalian dapat dari surat penawaran yang dari penjual. Jika tidak ada surat penawaran dari penjual, maka si pembeli tidak akan tahu dengan harganya dan tidak akan tahu dengan jumlahnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ketika kalian sudah membuat surat pesanan, maka si pembeli dengan penjual harus membuat surat perjanjian. Surat perjanjian pembelian barang, surat perjanjian sewa gedung, sewa tanah, itu bisa kita buat surat perjanjiannya. Supaya apa? Supaya ketika terjadi kekeliruan, maka acuan kita itu ada di surat perjanjian tersebut. Oke, bisa kalian perhatikan di sini yang bertanda tangan di bawah ini. Ini contoh surat perjanjian sewa tanah. Saya ambil dari internet juga. Tadi yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Bambang, nomor KTP, alamat disebut pihak pertama sebagai pemilik tanah sawah. Nama Muhammad Hajar Asyhari, nomor KTP sekian, alamat sekian, disebut pihak kedua sebagai penyewa tanah. Nah, kalian antara penjual dan pembeli boleh mencantumkan klausul perjanjian. Klausul perjanjian yang mana antara kedua belah pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, itu yang disebut sebagai klausul. Klausul perjanjian. Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua pihak tanpa ada tekanan, ancaman, ataupun paksaan serta tipu muslihat dari pihak manapun. Nah, perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di mana, di rumah siapa, alamatnya di mana, di kota mana, pada tanggal berapa, itu harus dicantumkan semua. Dan kalian boleh cantumkan materai. Materai tanda tangan pihak kedua atau pihak pembeli. Nah, kenapa kita harus kasih materai? Supaya itu legitimasinya lebih kuat. Selanjutnya ada faktur. Saya ambil contoh dokumen faktur saja. Saya tidak cantumkan dokumen nota. Faktur ini untuk transaksi jual beli barang secara kredit. Nah, di sini saya juga ambil dari internet. Contohnya di sini penjualan jasa instalasi periode Februari 2013, tanggal 1 Februari, 28 Februari. Oh, ini bentuk dolar. 500 dolar. Nah, di sini totalnya 500 dolar. Ini ada diskon 150 dolar. Bersihnya 350 dolar. Dasar pengenaan pajaknya 500 dolar. Pajak pertambahan nilai tetap 10%, jadi 50 dolar. Nah, ini rincian dari faktur. Kalau misalnya kurang jelas nanti boleh kalian tanya di grup. Selanjutnya ini ada kwitansi. Kwitansi ini sebagai bukti bahwa pembeli telah melakukan pembayaran kepada penjual. Nah, dibuktikan dengan adanya dokumen kwitansi. Nah, ini harusnya diisi lengkap ya, nomor, misalnya kwitansi nomor berapa. Telah terima dari Fitri Indriani, ini contoh saja. Uang sejumlah Rp100.000 untuk pembayaran poster session skripsi semester genap. Ditulis kota,
kemudian tanggal, tanda tangan. Kalau 100.000 ini tidak termasuk objek untuk bea materai. Kalau untuk ditempel materai di kwitansi, materai 3.000 itu minimal 250.000. Karena ini 100.000, jadi dia tidak pakai materai, ya. Selanjutnya di sini ada berita acara serah terima barang. Nah, ketika pembeli telah melakukan pembayaran dan sudah terima bukti pembayaran, maka pembeli tersebut tinggal menerima barang yang akan dikirim oleh si penjual. Nah, serah terima barang tersebut harus ada buktinya. Nah, tanda tangan si pengirim, tanda tangan si penerima. Ini saya ambil contoh di internet. Di sini tertera berita acara serah terima. Pada hari ini, sebutkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Yang bertanda tangan nama lengkap. Kalau pakai NIP silakan, karena ini surat dari dinas pemerintahan, jadi dia ada nomor induk pegawainya. Tapi kalau kalian dari perusahaan dagang ke pembeli biasa, itu cukup cantumkan nomor KTP aja dengan alamat. Karena ini dari pemerintahan, dia perlu NIP dan jabatan, bukan nomor KTP dan alamat, bukan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengurus barang, UPT. Selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, nama NIP jabatan dalam hal ini bertindak sebagai pihak kedua. Bahwa pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima dari pihak pertama. Berupa, sebutin nama barangnya, jumlahnya, ukuran, harga satuan, dan total. Nah, barulah tanda tangan di sini antara pihak pertama dan pihak kedua. Sini mengetahui kepala UPT. Nah, ini adalah contoh surat serah terima barang khusus untuk instansi pemerintahan, ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kalau ada kesempatan nanti saya cantumkan surat serah terima barang yang khusus di perusahaan dagang. Oke, untuk pertemuan pertama kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita fokus ke cara pengisian bukti pengeluaran kas yang sesuai dengan KD yang kemarin saya kirim ke kalian. Oke, tugas pertemuan tanggal 22 Juli di sini. Tulis materi di buku catatan. Kumpulkan ke sekolah pada tanggal 30 Juli. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Jika ada pertanyaan, kalian silakan komentar di grup mata pelajaran saja. Oke, selamat pagi.